Yo, halo semuanya, balik lagi ke video gua tentang tier list anime part keempat ya sekarang ya. Untuk kalian yang belum nonton tier list gua part sebelumnya, langsung aja tonton video gua yang ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai part selanjutnya. Ada di judul Great Pretender. Bagus banget. Keren, cuman nih, kalau lu nggak suka style animenya, lu akan bilang animenya jelek. Gua awalnya juga kayak gitu, gua ngerasa style animenya tuh tidak masuk kategori memanjakan mata gua. Tapi dari segi ceritanya ini sangat amat bagus, karakternya juga oke gitu ya. Apalagi kalau lu memang benar-benar ingin belajar negosiasi dengan orang lain, itu bagus, keren banget. Jadi ini anime meaningful banget, meskipun ya style drawingnya gue nggak suka, style colornya gue nggak suka, karena ada beberapa warna yang terang banget, gitu-gitulah segala macam. Intinya secara teknikal kayak gitu gue nggak suka, tapi secara story bagus banget. Jadi tetap gue akan masukin ke rank SSS. Lanjut, Haikyuu, tidak perlu basa-basi, anime sport yang terbaik dari yang terbaik. Balik kalau lu suka volley, ya ini wajib banget ditonton. Bagi yang nggak suka juga, ini sangat amat cocok untuk ditonton. Lanjut, ada Hellsing Ultimate. Nah ini gue nggak ngerti kenapa kata orang-orang Hellsing Ultimate ini bagus. Gue nonton ini direkomendasiin dari teman gue, kira gue tonton tuh 10 episode doang kalau nggak salah, tapi satu episodenya 1 jam. Satu episode Hellsing itu kan sekitar 1 jam kurang 57 menit lah gitu. Berarti setara ya 2 episode lah. Berarti anime ini sebenarnya ada 20 episodean gitu. Gua tidak mengerti kenapa anime ini dibilang bagus sama teman gua nggak ngerti kenapa dia bisa bilang ini anime bagus, wajib gua tonton. Karena ya gua tidak nyaman melihat vampir ya, jadi gua tidak bisa bilang ini bagus. Sorry itu saya ini tidak bisa bilang bagus. Tapi apakah lebih jelek dari Basara? Sepertinya nggak bisa lebih jelek dari Basara. Ini anime nggak bagus buat gue aja. Lanjut, ada Horimiya. Aduh, tak kenapa ya, mungkin dulu kalau gue SMA nonton ini kayaknya masih relate aja gitu. Tapi setelah gue nonton lagi di usia gue sekarang gitu ya, usia 20-an, gue ngerasa kayak kayaknya nggak ini deh gitu. Kayak apa sih gitu ya. Pada akhirnya ini anime romance doang, bucin doang. Jadi tapi apakah anime ini lebih, ya oke lah. Lanjut, Hunter x Hunter sudah pasti, gak usah dijelasin. Ini dia Hunter x Hunter. Kalau dilanjut, manganya ditamatin, anime ditamatin, gua akan bilang Hunter x Hunter adalah anime terbaik sepanjang masa. Tapi masalahnya Hunter x Hunter mangakanya sakit-sakitan. Selanjut, Full Metal Alchemist Brotherhood. Gua nonton yang Brotherhood ya, bukan yang satunya. Sama, ini anime terbaik sepanjang masa yang wajib ditonton minimal 1 kali dalam seumur hidup. Habis itu Hell Paradise. Ini anime bagus tapi belum dilanjut. Gua nggak tahu lanjutnya kapan, dan baru 12 episode. Gue tidak bisa bilang ini anime bagus banget, jadi gue akan taruh di A. Kakegurui, gue suka konsepnya, tapi gue tidak suka dengan konsep banyak ceweknya. Gue tidak suka dengan konsep ekspresi yang apa sih harus lebay begitu gitu loh. Kayaknya di real life nggak begitu deh gitu. Tapi gue suka konsep gamenya. Di tiap gamenya itu benar-benar keren gitu menurut gue. Cuman overall ini bagus, jadi gue akan taruh di S. Kekai Sensen. Nah, ini sama kayak Durara dan Black Butler. Bedanya, gue masih ngerti ini ceritanya. Masih bisa gue cerna ini ceritanya tentang apa. Visualisasinya juga bagus, desain karakternya bagus, scene fight-nya juga oke gitu. Jadi gue akan taruh Kekai Sensen di A. Kimi no Nawa, anime bagus tapi tidak bagus banget bagi gue, jadi gue akan taruh di SS. Kenapa demikian? Karena bukan kriteria gue. Gitu aja sih. Kimetsu no Yaiba. Ini gue bakal ada di pihak yang bisa netral, bisa enggak nih ya. Di video sebelumnya gue udah jelasin bahwasanya gue suka konsep yang pedang-pedangan. Gue suka konsep yang Jepang budaya Jepang dulunya tuh kental gitu. Dan Kimetsu no Yaiba ini hadir dengan konsep itu. Jadi gue suka dari situ. 1, 2, jelas actionnya. Udahlah, lo kalau ngomongin action paling bagus sampai saat ini untuk sekarang itu Kimetsu. Apalagi movie-nya Infinity Castle, wah udahlah, itu udah absolute cinema lah. Lo kalau ngomongin animasi, sinematografi, ini udah keren banget. Jadi udah tidak perlu dibahas untuk actionnya. Tapi ada yang sedikit mengganggu gue terkait Kimetsu no Yaiba, yaitu penggambaran karakternya yang kenapa sih dibuat tidak proporsional.
Kenapa sih harus kayak dibikin bantet gitu loh? Yang menurut gua agak proporsional di sini tuh kayak Muzan tuh, itu proporsional, Gyomei itu proporsional. Tapi kenapa karakter-karakter di sini tuh dibuat kayak bantet gitu loh ngelihatnya kayak. Oh ya, sama visualisasi jurusnya. Menurut gua tidak seenteng dilihat kayak Naruto gitu. Naruto tuh enteng visualisasi jurus, tapi meskipun enteng tapi dilihatnya tuh keren gitu. Cuma Kimetsu no Yaiba tuh masalahnya berat banget dilihatnya gitu loh. Apalagi pernapasan angin. Aduh, kayak kenapa dibuatnya begitu dah? Kenapa dibuat ijonya tuh ijo yang ijonya tuh kenapa ijo begitu sih? Kenapa ngijo yang lain gitu? Terus yang pernapasan cinta juga gue kayak kenapa sih dibuatnya begitu gitu. Sedikit mengganggu gue aja gitu dari visual jurusnya, padahal sebenarnya bagus gitu, actionnya bagus, tapi visualisasi jurusnya kayak kenapa ya nggak bisa dibuat ringan untuk dilihat gitu loh. Kenapa harus kayak seakan-akan kayak diberatin gitu loh, kayak ya gitu dah, susah nggak jelasinnya. Dari segi cerita ya gue nggak bisa bilang ini ceritanya bagus absolut cinema ya, tapi ini oke lah gitu, ceritanya oke lah. Tiap karakter punya ceritanya masing-masing, apalagi Upper Moon-nya, iblisnya ya itu punya back story yang bagus banget. Backsoundnya juga ciamik, openingnya juga sedikit ikonik. Desain karakternya gue suka, jujur aja gue suka. Cuman itu aja sih masalahnya, proporsional dari karakternya. Gue bukan anak DKV ya, jadi gue kayak sotoy. Cuman di mata gue tidak proporsional aja gitu antara postur tubuh atas dan bawah. Yang ini tuh dibuatnya kayak chibi gitu loh, kayak kenapa sih harus dibuat kayak gini gitu. Dan untuk konflik fighting tiap Upper Moon ya, nah kayak ini kan baru terakhir di Infinity Castle part 1 ya, dimana Akaza yang mati ya kan. Nah untuk ini gue baca manganya mau nggak mau karena gue penasaran gitu endingnya tuh kayak gimana. Dan ya setelah gue baca endingnya, gue berharap anime ini bisa konsisten untuk dibuat di tahun-tahun selanjutnya ya. Apalagi ngeliat Infinity Castle part 1 yang sebegitu hebatnya gitu ya, sebegitu ciamiknya digarap gitu. Overall ini anime bagus, tapi gue tidak bisa bilang ini anime bagus banget karena gue mau lihat dulu sampai nanti benar-benar ngelawan Muzan, sampai benar-benar nanti Muzannya kalah gitu-gitunya lah. Jadi gue pengen lihat dulu di movie selanjutnya di 2029 ya. Cuman apakah ini anime bagus banget? Gue rasa sih gue masih enjoy untuk nontonnya. Ceritanya juga deep gitu ya, pembantaian lah, inilah itulah apalah, emosional karakternya juga dapet banget gitu. Terus tidak mengedepankan tentang Tanjiro doang, itu yang gue suka. Jadi untuk saat ini gue akan naruh di SSS. Terserah lu mau bilang bang selera lu mid bodo amat. Selanjutnya 91 Days. Nah ini bagus. Ini anime 12 episode yang minimal kalian tonton seumur hidup sekali. Jadi gue akan taruh di sini. Koe no Katachi. Bagus, gue suka, bahkan gue hampir nangis nontonnya. Tapi gue tidak bisa bilang ini anime paling bagus semuka bumi ini. Kenapa? Karena kayak Kimi no Nawa tadi, ini basicnya adalah movie ya, dimana lu menikmati movie dan series itu dua hal yang berbeda. Jadi mungkin kalau ini dijadiin series, gue akan bisa bilang ini bagus banget mungkin gitu, karena gue menikmati tiap perjalanannya episode gitu ya. Tapi kan kalau movie kayaknya ada beberapa hal yang memang harus dibuat sedemikian rupa untuk durasinya tidak kelewatan gitu ya. Jadi gue akan bilang Koe no Katachi itu bagus tapi nggak bagus banget. Lanjutnya Lazarus. Nah gue udah buat juga videonya Lazarus ya di konten gue yang sebelumnya, tonton aja ini. Bagi gue secara action ini bagus, ini keren, secara sinematografi keren, desain karakternya juga keren. Pokoknya kalau secara visualisasi ini keren banget. Basicnya ini anime action kayak anime gangster western gitu, keren, gue suka konsepnya. Cuman masalah dari segi cerita ini sedikit dipaksain. Gue nggak tahu apakah akan ada kelanjutannya atau enggak. Tapi di endingnya sih kan tim Lazarus ini tidak bubar ya. Tim Lazarus ini tidak bubar, tetap dipertahankan, dan mereka berlima ini tetap gabung ke Lazarus gitu. Meskipun mereka udah dibebasin gitu ya sebagai kriminal, tapi mereka bilang ya udah gue tetap mau di sini gitu. Jadi mungkin next bakal ada cerita selanjutnya. Tapi di Lazarus yang sudah tayang ini ceritanya menurut gue cuman kayak merealisasikan impian kakek-kakek gabut pengen mati gitu aja sih. Jadi sangat amat disayangkan. Cuman sebenarnya ini anime bagus tapi nggak sampai yang bagus banget gitu. Jadi ya udahlah. Selanjutnya ada Mahoko Rensei apalah ini, judulnya panjang banget. Jujur
Gue nggak suka shape modern gitulah. Terus kayak meskipun MC-nya gue suka sih, tapi gue nggak suka. Lanjut, Magic Muscle. Nah, ini deh. Magic Muscle, gue bisa bilang ini anime fun, bagus, tapi nggak bagus-bagus banget. Jadi gue akan taruh di A. Mirai Nikki. Ini sangat amat disayangkan ya, Mirai Nikki ya. Konsepnya adalah ada 12 orang yang diberikan kemampuan punya buku catatan masa depan. Dan tiap orang punya jenis buku catatan yang beda-beda. Dan mereka harus saling bunuh satu sama lain agar yang menang bisa jadi dewa. Gue suka banget konsepnya, tapi eksekusinya jelek. Pertama, yang bikin miss dari gue adalah kenapa MC-nya harus anak SMP, sedangkan pengguna buku catatan yang lain itu ada yang orang dewasa, ada yang mas-mas gitu lah, variatif lah. Tapi kenapa MC-nya harus SMP? Itu gue nggak ngerti. Satu, gue merusak kayak kenapa sih gitu? Karena ini tentang bunuh-bunuhan di real life ya. Jadi kenapa MC-nya harus anak SMP? Dan kenapa ada sosok karakter namanya Yuno, cewek ini yang bisa gue bilang dia tuh kayak bucin banget sama si MC-nya Yuki. Kayak ya emang sih di akhirnya ada plot twist ternyata begini, begitu. Cuman karakter Yuno ini mengganggu gue kayak gitu dah. Terus karakter Yukinya juga mengganggu gue kayak kenapa sih lu cowok? Jadi sebenarnya anime ini secara konsep bagus, tapi secara eksekusi jelek. Jadi gue akan taruh di sini. Selanjutnya ada Mushoku Tensei. Ini bagus tapi belum lanjut. Ini bagus banget. Jadi gue akan taruh di karena belum tamat gue taruh di sini. Lanjut, Otaksi. Wah, ini anime wajib kalian tonton minimal 1 kali dalam seumur hidup. Cuma 12 episode dan juga sama ya, ini kayak apa tuh? Beastar. Kayak Beastar, gue kayak awalnya kayak kenapa sih hewan-hewan begini gitu loh karakternya gitu. Cuman ternyata boom, kayak lu nggak perlu bikin action yang gimananya. Lu nggak bikin anime yang berepisode panjang untuk mendapatkan cerita yang masterpiece gitu ya. Cukup 12 episode itu lu bisa bikin cerita yang masterpiece. Contohnya ini Otaksi. Jadi kan makin bertele-tele anime, makin ada chance untuk setiap animenya tuh nggak konsisten kan. Nah itu makanya nggak perlu lu bertele-tele apa segala macem. Otaksi ini bukti 12 episode masterpiece, wajib ditonton satu kali seumur hidup. Gak perlu bertele-tele sampai ribu-ribuan episode gitu, tonton aja. OPM, One Punch Man gue suka season 1. Ciamik, komedinya keren, actionnya bagus banget. Tapi sayang di season 2 tidak seenak itu untuk ditonton. Gue gak tahu kenapa. Dan di season 3 gue gak tahu nanti setelah rilis apakah memang benar-benar bisa sama kayak season 1 atau enggak. Tapi ya overall it's good, but bukan anime yang paling bagus. Apalagi konsep Saitama yang One Punch selesai. Oke, segitu aja dulu ya. Untuk list anime selanjutnya ada di video selanjutnya ya guys ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk tier list anime gua selanjutnya.